Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Fallahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah, pada awal pagi ini Allah mengumpulkan kita dalam kondisi terbaik di rumah Allah yang begitu mulia. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi ini mengundang kasih sayang Allah, yang dengannya insya Allah angkat derajat kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita doakan kepada Allah agar selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat kepadanya dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dan kita mengucapkan pula salam kepada beliau dengan ungkapan assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, apa kabar semuanya? Sehat semua ya. Tapi senyumnya tidak nampak ini karena pakai masker. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada beberapa hari yang lalu kami diberikan hadiah oleh guru kami di Mesir, yaitu sebuah kitab yang berbicara tentang kisah yang tadi dibaca oleh imam kita pada rakaat kedua, ya, di dalam surat An-Najm, kisah tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kitab yang dihadiahkan kepada kami adalah berjudul Asy-Syaraful A'la, kemuliaan yang sangat tinggi, fi Isra'i man dana fatadallah, yang bercerita tentang Isra'-nya dan Mi'raj-nya seseorang yang dana fatadallah, yang dia mendekat kepada Allah dan kedekatannya tidak bisa dibahasakan karena begitu dekat. Nah, ini dikarang oleh guru kita yang bernama Syekh Ahmad Sa'ad Al-Aqad, di mana buku ini dikomentari oleh Syekh kita yang bernama Ala Muhammad Mustafa Naimah. Jadi dari Syekh Ala ini beliau hadiahkan kitab ini setelah kita membacanya dulu dengan khatam, lalu diberikan ijazah. Ijazah itu sanad kitab ini sampai ke pengarangnya, dari pengarangnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dari Syekh Ala Naimah kepada Syekh Ahmad Al-Aqad. Nah, insyaallah pada pagi ini kita akan mengulas apa saja pesan-pesan yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad Sa'ad Al-Aqad di dalam kitabnya yang begitu terkenal ini. Tetapi sebelum kita mengkajinya, tradisi yang biasa kita lakukan di Mesir atau di Sudan
sebelum kita mengaji kitab karya ulama itu untuk membuka kalbu kita, untuk menyiapkan rohani kita menerima ilmu-ilmu yang Allah berikan, itu biasanya kita bersolawat kepada Nabi dulu. Jadi kita buka kitab itu, kita doakan para pengarangnya, dan kita bacakan salawat kepada Rasulullah, atau kita memuji-muji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bersalawat dulu Bapak Ibu ya, sama-sama. Bagi yang hafal silahkan ikuti ya. Ya Imamar Rusli ya sanadi anta ba'dallahi mu'tamadi. Nggak ada yang hafal nampak. Ada yang hafal Bu? Di wirid-wirid Yasin kita itu baca-bacalah juga sholawat ini. Kan banyak ragam macam sholawat itu kan. Tapi nampaknya sholatullah salamullah aja yang hafal Bapak Ibu nampaknya. Ya. Kalau ndak hafal angguk-angguk aja dah dulu ya. Ya Imamar Rusli ya sanadi anta ba'dallahi mu'tamadi fabidunya ya wa akhirati ya Rasulullah khudh biyadi ma ra'at aynun wa laysa tara mithla taha fil wara bashara khairu man fawqa tahirul ansabi wa syiyami ya Imamar Rusli ya sanadi anta ba'dallahi khu'tamadi. Awak je yang sholawat nampak ya. Salatullah lah sama-sama salawat badar Pak ya. Biar sama-sama kita dapat orang. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahdil badri ya Allah. Sekali lagi salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah
Yasin Habibillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita hadiahkan pahalanya kepada guru-guru kita, kepada kedua orang tua kita yang sudah meninggal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan kasih sayangnya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab ini dijelaskan hikmah-hikmah yang terjadi di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, bi'abdihi, dengan hambanya, lailam minal masjidil haram. Perjalanan itu diadakan di waktu malam, bermula dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Masjidil Aqsa. Di mana Masjidil Aqsa itu, Pak? Di Palestina. Alladzi barakna haulah, yang kami berkahi di sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, agar kami tunjukkan kepada Nabi Muhammad itu ayatina, tanda-tanda kebesaran kami, kata Allah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj, atau apa yang berlaku dari peristiwa penting ini, itu sesungguhnya adalah menunjukkan kekuasaan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah ingin memperlihatkan ada alam lain di luar alam yang kita tengok ini, yang seluruh alam itu ingin melihat dan mereka merindui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada alam di luar alam yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan ini, yang juga mereka merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa alam-alamnya itu Bapak Ibu? Ya, di antara alamnya itu ya, yang insya Allah nanti kita akan merasakannya dan akan masuk ke dalamnya, ya. Di mana Nabi Muhammad itu ketika dalam perjalanan Isra dan Mi'raj melihat Nabi Musa alaihi salam salat di kuburannya. Jadi salat di alam kubur. Nah, jadi apa yang tak bisa kita lihat itu diantaranya adalah alam kubur. Bapak Ibu sudah pernah masuk ke alam sana? Belum? Mau masuk ke alam kubur? Mau, ya, pasti, ya. Likulli ummatin ajal, setiap umat itu memiliki ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah sampai ajalnya, mereka tidak mampu mengakhirkan, sebagaimana mereka tidak punya kuasa untuk memajukannya. Jadi setelah ajal itu datang, maka fisik ruh kita dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikatnya, kemudian fisik tubuh kita ini diletakkan di liang lahat. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, suatu ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan ini adalah sahabat Nabi
yang juga sekaligus menantu Rasulullah yang menikahi dua putri agung Rasulullah yang bernama Ruqayyah dan Zainab, sehingga digelar dia sebagai Zunnurain. Jadi Utsman bin Affan dikenal sebagai dua orang yang memiliki cahaya karena dia menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika dibicarakan di hadapan Utsman bin Affan ini cerita tentang surga dan neraka, Utsman bin Affan ini biasa-biasa saja Bapak Ibu. Jadi tidak ada respon, ya, diam saja, tidak ada komentar, tidak ada nampak pengaruh apa-apa ketika diceritakan nikmat surga atau ketika diceritakan di hadapannya tentang azab neraka. Nah, tetapi apabila diceritakan kepadanya tentang alam kubur, maka pada saat itu 3 hari 3 malam dia tidak berhenti menangis. Tak mau matanya tidur. Lalu pada saat itu para sahabat bertanya kepada Utsman, "Wahai Utsman, ketika kami bercerita tentang surga tidak ada nampak respon darimu, sebagaimana ketika kami menceritakan neraka engkau biasa-biasa saja. Namun tatkala kami bercerita tentang kuburan dan alam kubur, engkau menangis, engkau tak datang ke perkumpulan kami beberapa hari, engkau nampak begitu tersentuh. Apa gerangan yang menimpamu wahai Utsman?" Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Ketahuilah wahai para sahabatku, innal qabra, sesungguhnya kuburan itu, sesungguhnya alam kubur, awwalu manazilil akhirah, dia adalah satu yang pertama di antara tempat-tempat persinggahan kita menuju akhirat. Jadi kuburan itu adalah perhentian pertama dalam perjalanan menuju akhirat. Nah, lalu apa kata Utsman? Faman najah, siapa yang selamat di perhentian pertama ini, selamat ia di alam kubur ini, maka dia akan selamat sampai pada akhirnya ia ditempatkan oleh Allah di dalam surga. Namun apabila di alam kubur ini ia sudah diazab, di alam kubur ini dia sudah diperlihatkan gambaran neraka, an-naru yu'raduna 'alaiha, neraka itu diperlihatkan kepada mereka ahli kubur, kepada Fir'aun, wuduha wa isyuha, pada pagi hari dan pada petang hari diperlihatkan gambaran neraka. Maka pada saat itulah mulai awal kemalangan hidup di alam akhirat. Apa sebab? Karena di malam pertama di alam kubur sudah diperlihatkan bentuk siksaan yang akan diterima. Maka siapa yang selamat di malam pertama itu, selamatlah dia ke depannya. Namun siapa yang sudah diperlihatkan dari malam pertama di alam kubur itu gambaran neraka, maka pada saat itu akan malanglah nasib menuju akhirat. Nah, makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam riwayat hadis itu diceritakan orang-orang yang dia diperlihatkan surga dari alam kubur itu, dia akan berdoa kepada Allah, "Ya Rabb, aqimis sa'ah." Ya Allah, tolonglah engkau segerakan kiamat, hancurkan bumi ini, lekas jadikan dunia ini kiamat ya Allah, karena aku tidak sabar ingin merasakan nikmat surga yang sudah engkau gambarkan dari alam kuburku ini. Tetapi apabila orang-orang yang diperlihatkan gambaran neraka melihat neraka itu, pada saat itu di alam kubur dia berteriak, dia memohon, dia merintih, dia meminta dengan sangat kepada Allah, "Ya Rabb,
wahai Rabbku, la tuqimis sa'ah, tolong jangan engkau jadikan hari kiamat itu segera. Jadi kalau bisa ditunda dulu ya Allah, katanya. Lambat-lambatkanlah terjadinya hari kiamat itu. Apa sebab? Karena di sini saja aku sudah merasakan azab, apatah lagi nanti ketika aku dimasukkan di dalam neraka. Afallahu anna. Semoga Allah memaafkan kita. Semoga Allah perkumpulkan kita nanti di surganya, tidak dicampakkan ke dalam nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada alam lain yang tak pernah terlihat oleh kita. Yang paling dekat di antara alam itu adalah alam barzakh. Ya, apa itu alam barzakh? Alam pemisah antara dunia dan akhirat. Nah, jadi kata-kata barzakh itu Bapak Ibu maknanya adalah pemisah. Ya. Marajal bahraini yaltaqiyan. Allah itu mempertemukan dua laut. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antara dua laut yang bertemu itu ada barzakh. Barzakh itu adalah pemisah air tawar yang memisahkan pertemuan dua laut yang asin. Jadi kata-kata barzakh itu maknanya adalah alam pemisah. Jadi alam barzakhiyah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi bukan azab kubur atau nikmat kubur, tetapi yang tepat adalah azab atau nikmat di alam kubur. Jadi bedakan ya azab kubur dengan azab di alam kubur. Sebab apa? Karena ada orang yang mati lalu dia tidak dikubur. Contoh kemarin misalnya ya kecelakaan pesawat apa namanya itu Pak? Pesawat Sriwijaya ya, beberapa bulan yang lalu meninggal semuanya. Mungkin ada di antara penumpang itu yang sudah tak ditemukan. Nah, otomatis tidak dikuburkan. Nah, bagaimana azab kuburnya? Bagaimana nikmat kuburnya? Maka kita katakan nikmat kubur, azab kubur itu bukan di kuburan di mana kita dikuburkan, tetapi di alam kubur. Jadi bedakan antara kubur dengan alam kubur atau alam barzakh. Maka ada orang yang dia tidak dikuburkan tetapi tetap bisa merasakan nikmat atau azab kubur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dari penjelasan kita yang pertama ini masuk kita ke persoalan Isra dan Mi'raj. Ya, para ulama memang mereka tidak sepakat tentang kapan terjadinya Isra dan Mi'raj. Ada yang mengatakan Isra dan Mi'raj itu terjadi beberapa tahun setelah hijrah. Ada yang mengatakan pada bulan Sya'ban. Ada yang berpendapat bukan pada bulan Rajab. Al-Imam As-Suyuti mengatakan pada, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir, mengatakan terjadinya pada tanggal 27 Rajab. Tak penting kapan terjadinya Isra dan Mi'raj, tetapi yang penting bagi kita adalah bahwa Isra dan Mi'raj itu pernah terjadi di dalam perjalanan sirah hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan berdebat lagi kita, oh kapan terjadinya, tak penting kapan terjadi, yang penting dia terjadi. Disebutkan oleh Allah, subhanalladzi asra bi'abdihi, disebutkan oleh Allah. Kemudian juga Nabi menceritakan bainama ana naimun wa yaqiz, ketika saya dalam kondisi naimun, tertidur, wa yaqizun, tetapi pada saat yang sama dalam kondisi bangun. Jadi tidur terbangun. Kira-kira bahasa awaknya apa tuh Pak? Ketika saya tidur terbangun, apa maksudnya itu? Dalam kondisi tak pula mimpi Pak. Jadi setengah
Setengah sadar, setengah tidur. Pernah enggak Bapak setengah sadar, setengah tidur? Pernah, apalagi hari Jumat. Ya kan? Pas hari Jumat itu Assalamualaikum warahmatullah kata khatib. Sebahagian oknum jamaah ini mulailah menengok di mana dinding-dinding yang kosong. Lalu setelah azan ittaqullah kata khatib. Dia pun mulai khusyuk mendengarkan. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, sampai nanti ibadallah innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Barulah dia atau bangun. Itulah perangai sebahagian bapak-bapak hari Jumat, Bu. Ya, saya sebut saja. Iya enggak Pak? Tapi enggak bapak-bapak di Siko loh. Ya, di tempat-tempat lain insyaallah, ya. Jadi pas tertidur pada khutbah Jumat itu naimun yaqiz. Pada saat itu setengah sadar, setengah tidur. Apa maksudnya? Suara khatib itu lalu lalang lewat juga di telinga, dengar juga, tapi enggak tahu isinya apa. Iya enggak Pak? Ya, enggak jauh-jauh contohnya. Pas subuh kok ada aja yang model itu. Mungkin, ya, mungkin ada. Ya, tertidur terjaga, ya, setengah tidur setengah jaga. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika saya dalam kondisi demikian, kata Rasul, datanglah Jibril. Datang Jibril, lalu dibawalah Nabi Muhammad. Lalu sebelum itu dibelahlah dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu diambillah jantung tangkai hatinya, lalu dibasuh dengan air Zam-Zam, lalu pada saat itu dimasukkan iman, ilmu dan hikmah. Lalu setelah itu, ya, setelah semuanya itu dipersiapkan, jadi untuk mengakses, ya, nikmat Allah, ayat-ayat tanda kebesaran Allah di alam-alam lain itu diperlukan ruhani yang siap. Maka disiapkanlah ruhani Nabi, kalbu Nabi ketika itu dibersihkan sehingga ia siap melakukan perjalanan panjang ini dalam satu malam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pernah terjadi. Apa yang kita lakukan mengingat peristiwa Isra dan Mi'raj itu sesungguhnya adalah bagian daripada mengingat sejarah di antara sejarah perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang menyalah-nyalahkan apa yang dilakukan oleh para ustadz-ustadz kita, para habaib, para ulama, para kiai kita, ya, berkumpul bersama di masjid membaca sejarah peristiwa Isra dan Mi'raj, kalau ada orang yang menyalah-nyalahkan, kalau ada yang membid'ahkan, maka kita jawab dengan ilmiah, ini adalah perkara yang sesungguhnya al-umurul adiyah, perkara biasa, duduk-duduk berkumpul, ya, duduk-duduk berkumpul, kalau isinya kebaikan maka mendapat pahala. Sebagaimana kalau duduk di kedai kopi berjudi, main domino juga mendapatkan dosa. Nah, kita duduknya di masjid berkumpul, yang kita kaji sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Imam Al-Aqad mengatakan di antara hikmah Isra dan Mi'raj kashfus satairi 'anil maqamil Muhammadi, membuka tabir, membuka hijab, menjelaskan tentang maqam, kedudukan Nabi Muhammad, wal makanatul ahmadiyah, dan posisinya yang mulia. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kami tidak mengutus engkau Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi sekalian alam. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kami tidak mengutus Muhammad, kata Allah, kecuali menjadi rahmat
bagi sekalian alam. Alamin. Alamin itu jamak dari kata alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja-puji milik Allah, Rabb sekalian alam. Pertanyaannya sekarang, apa makna alam itu Bapak Ibu? Definisi alam itu apa? Siapa yang dapat hadiahnya umrah? Tapi entah bila umrahnya tidak tahu. Karena Arab Saudi belum dibuka. Apa definisi dari alam? Ya, pernah kita mengkaji tauhid, mengkaji sifat 20. Wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi wahdaniyah qudra iradat. Pernah ibu-ibu ngaji sifat 20? Belum? Pernah ya. Jadi dalam kajian-kajian tauhid pasti dibahas definisi dari alam. Apa itu alam? Kullu ma siwallah. Alam itu adalah segala sesuatu selain Allah. Jadi selain Allah namanya alam. Nah, berarti dunia ini alam. Akhirat itu alam. Langit ini alam, bumi ini alam, manusia, jin, binatang, tumbuh-tumbuhan, sungai, laut, air, apapun itu selain Allah, semuanya adalah alam. Jadi yang mengatur semuanya ini adalah Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah yang mengatur segala alam raya ini. Maliki yaumiddin. Allah pula yang menjadi raja pada hari kiamat nanti, pada hari akhirat nanti. Nah, maka alam itu adalah segala sesuatu selain Allah. Ya. Maka kaedahnya di dalam ilmu tauhid, segala sesuatu yang selain Allah ini dia pasti baharu, hadis. Ya, al-alam hadisun. Alam itu pasti baharu. Lawan dari baharu apa, Pak? Lawan dari baharu kekal. Jadi ada yang baru, ada yang baharu, ya, hadis. Nah, hudus terjadinya itu karena ada yang menjadikan. Apakah mungkin ya gelas ini ada tanpa ada yang menjadikannya? Tak mungkin, karena dia adalah alam. Segala sesuatu yang dia disebut alam pasti baharu, dan segala yang baharu pasti dia mutaghayyir, berubah-ubah. Alam itu selain Allah. Segala sesuatu selain Allah itu baharu. Segala sesuatu yang baharu itu pasti berubah-ubah. Contohnya, bapak-bapakku masuk mudonya kok ganteng kok, Pak? Iya kan? Pak? Iya ganteng apa dulu? Apa buktinya Pak ganteng dulu? Nah, usia 20 tahun, usia 40 tahun sampai usia kematangan, hatta idza balagha arba'ina sanatan, sampailah pada usia kematangan 40 tahun. Setelah itu tidak terasa masuk pada usia 50, tidak terasa sampai 60. Biasanya 60 itu yang tadinya togaknya masih kokoh, mulai 60 itu lah mencari tempat menyandar. Yang dulunya kuat berlari, kini berjalan pun payah. Ya, dulu semangat ceramah, ambo kini 35 tahun, semangat ceramah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, menggelegar masjid. Tapi pas usia 65 besok, assalamualaikum, lah batuk tuh ada yang batuk di belakang tuh. Jadi itulah perubahan fisik kita berubah.
yang dulunya kuat, yang dulunya kekar, yang dulunya punya kuasa, tetapi sampai pada masa 60, 70 atau 80 kekuatan itu pun hilang. Kita berubah dari yang dulunya kuat sekarang menjadi lemah. Ibu-ibu juga begitu, dulu langsing, dulu cantik, melahirkan, punya anak, punya cucu. Masya Allah, yang dulu rambut hitam sekarang sudah beruban. Washta'alar ra'su syaiba. Nabi Ibrahim dulu pernah mengadu kepada Allah, ya Allah, tulang belulangku sudah mulai rapuh. Washta'alar ra'su syaiba, kepalaku, rambutku sudah penuh ditumbuhi oleh uban. Bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan seorang anak? Itulah karakter tabiat manusia. Kita ini pasti berubah. Yang tak berubah siapa? Yang tak ada berubah siapa? Allah. Inilah i'tiqad yang mesti kita keyakini. Maka di dalam teks matan Abu Ja'far At-Tahawi, di dalam matan Aqidah At-Tahawiyah, menulis pengenalan makrifat kepada Allah itu. Ia menulis Allah itu la yafna wa la yabid wa la yakunu illa ma yurid. Allah itu tidak fana, wa la yabid, tidak binasa, wa la yakunu illa ma yurid, tidak ada yang terjadi kecuali atas izin kudrat iradat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu i'tiqad yang kita yakini. Maka tidak ada yang berubah kecuali Allah. La yafna, tidak, Allah itu tidak fana, wala yabid, Allah itu tidak binasa, wala yakunu illa ma yurid, segala yang terjadi itu atas kehendak Allah. Jadi tak perlu ditanya lagi mengapa terjadi begini begitu, kenapa begini begitu, kenapa begini begitu. Serahkan semuanya kepada Allah. Wala yakunu illa ma yurid. Ada jamaah kemarin mengatakan, kapan corona ini hilang Ustaz? Jangan ditanya julai, tetapi serahkan kepada Allah, karena yang terjadi ini tidaklah terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah alam. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat Nabi Muhammad ini sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maka Allah ingin memaksimalkan rahmatan Nabi Muhammad ini ke seluruh alam. Karena Nabi itu dikatakan di sini fahuwa rasulun ila ahlil ardi was sama. Karena Nabi Muhammad itu dia adalah utusan Allah yang diutus untuk ahli dunia, dan juga diutus rahmatnya itu harus dirasakan oleh ahlus sama, segala yang tinggal penduduk langit. Sehingga apa yang terjadi? Fatasyarrafatil insu wal jinnu, sehingga jin, manusia, malaikat begitu merindukan untuk berjumpa melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa baqiya ahlus sama, lalu penduduk langit fi syauqin li ru'yatih, begitu merindukan melihat Nabi Muhammad. Jadi ahli langit itu merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'urija bihi ila sama. Oleh karenanya Nabi Muhammad itu bahasa kitanya diangkut, diperjalankan ke langit, diperlihatkan kehidupan lain selain kehidupan dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Liyanala ahluhal fakhra wal waha sallallahu alaihi wasallam, supaya yang tinggal di langit itu mendapatkan kebahagiaan, ketentraman, ketenangan dengan berjumpa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hikmah pertama. Jadi Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin,
dan alam itu adalah segala sesuatu selain Allah. Nabi Muhammad itu bukan hanya rasul untuk penduduk bumi, sebab dia adalah rasul rahmatan lil alamin yang diutus pula untuk bisa dirasakan rahmatnya itu oleh penduduk langit. Maka Nabi diangkat, diperjalankan ke langit. Langit pertama, langit kedua, lapis-lapisnya diperlihatkan kepada Rasulullah. Nah, maka apa yang terjadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab ini dituliskan wa min zalika, di antara alam lain yang ingin merasakan kehadiran Nabi Muhammad itu adalah annal malaikata wal al-karubiyin wa alina wa awalima katsiratan min awalimil arsyil azim lam ya'rifu sayyidana Adam wa lam yahduru mauqifas sujud li'annahum mustaghriquna fi anwaril haq. Jadi ceritanya begini, ada di antara malaikat yang tinggal di langit itu, nama malaikatnya adalah malaikat karubiyin. Mungkin Bapak Ibu masih pertama kali mendengar istilah malaikat karubiyin, ya, karena yang kita kenal selama ini hanya 10 nama malaikat: Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan. Siapa lagi? Jadi itu 10 nama nabi minimal, nama malaikat minimal yang kita ketahui. Nah, di antara nama malaikat itu ada yang mereka disebut dengan malaikatul karubiyin. Siapa malaikat karubiyin ini? Ada 3 penafsiran yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Alusi di dalam kitabnya Al-Bahrul Muhit. Dalam kitab tafsir Bahrul Muhit, Imam Al-Alusi menafsirkan 3 makna dari malaikat karubiyin. Yang pertama, mereka ini adalah sadatul malaikah, malaikat-malaikat koordinator yang terhormat, yang paling tinggi posisinya dan paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat presiden, di bawah presiden siapa namanya, Pak? Siapa? Menteri. Di atas menteri itu siapa? Nah, kok kurang paham struktur negara nampaknya. Di bawah presiden ada menteri. Di antara menteri itu, menteri tertinggi namanya Menteri Koordinator. Jadi ada Menko Polhukam, Menteri Koordinator bidang politik, hukum dan keamanan, membawahi beberapa departemen kementerian, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM dan lain sebagainya. Jadi itu namanya Menteri Koordinator. Jadi malaikat karubiyin ini adalah menteri-menteri koordinator yang paling tinggi posisinya, yang paling dekat dengan Allah. Ya, itu penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua mengatakan malaikat karubiyin ini adalah malaikat yang memikul aras. Jadi aras itu dipikul oleh para malaikat yang sejak dia dicipta aras ini dipikul oleh malaikat itu, yang malaikat itu dicipta untuk memikul aras. Dari ia dicipta sampai hari ini pekerjaannya adalah memikul aras. La yafturun, tidak pernah futur, tidak pernah merasa lelah. Itulah malaikat. Jadi kalau manusia kan lelah, manusia ini tidak kuat, tetapi malaikat, ada malaikat yang dicipta Allah dari masa dia diciptakan sampai hari ini diperintahkan untuk sujud saja. Ada yang diperintahkan ruku saja. Ada yang diperintahkan dia sejak diciptakan memikul tingginya besarnya aras. Nah, itu penafsiran yang kedua. Kemudian penafsiran yang ketiga, malaikat karubiyin ini adalah malaikat-malaikat khusus yang diberikan akses informasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun makna malaikat karubiyin ini, dikatakan pula di sini wa alin. Alin itu adalah juga di antara bentuk jenis malaikat yang dikatakan di sini
muhayyamina fi zatillah mughayyabina an syuhudi siwa zatillah, yaitu malaikat yang tidak memandang kecuali ya dia hanya melihat kepada syuhud, ya, bukti-bukti keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada malaikat karabiyin, ada malaikat alin, kemudian wa awalima katsiratan, dan alam-alam lain yang begitu banyak, di mana semua jenis malaikat ini dulu tidak sempat bersujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Nah, kan ada cerita di dalam Al-Qur'an, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kami perintahkan, kata Allah, kepada seluruh malaikat hendaklah mereka sujud kepada Nabi Adam. Fasajadu, semua malaikat itu sujud, illa iblis, kecuali si iblis. Aba wastakbara, dia sombong, dia angkuh, dia enggan, kata Allah. Nah, jadi malaikat yang sujud kepada Nabi Adam ini adalah malaikat-malaikat selain dari malaikat karabiyin wa alin. Nah, maka apa? Ketika ya, karena malaikat ini mereka tenggelam di dalam lautan cahaya ilahi. Nah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan, syahadu minal anwari ma kammalahum wa jammalahum. Dengan kehadiran Nabi Muhammad diangkat ke arsy, bertemu Allah Subhanahu wa taala, melewati batas-batas lapis-lapis langit itu, dana fatadalla, sehingga dekat kepada Allah. Maka malaikat-malaikat karubiyin, malaikat alin tadi menyaksikan Nabi Muhammad, dan semuanya itu menyempurnakan nur cahaya mereka, kammalahum wa jammalahum. Dengan kehadiran Nabi Muhammad itu menyempurnakan dan wa jammalahum, dan memperindah para malaikat tadi. Jadi kehadiran Nabi itu menambah cahaya bagi malaikat, menambah keindahan bagi malaikat. Apatah lagi jika Nabi Muhammad itu hadir, masuk ke dalam kalbu kita kecintaan kepadanya, tentu akan menambah keindahan jiwa dan kebeningan hati. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setidaknya sebelum tidur malam itu harus ada keinginan berjumpa dalam mimpi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dusta cinta kita kalau tidak ada kerinduan. Nah, Bapak Ibu kalau berpisah dengan keluarga pasti ada kerinduan, kan? Ya, saya dulu berangkat 4 tahun ke Mesir. Mak dan ayah rindu, saya pun rindu, sampai kadang lupa dengan wajah mereka karena tidak berjumpa dalam waktu yang lama. Tetapi ada kerinduan. Nah, kalau ada orang yang mengaku cinta tapi tidak rindu, berarti itu bohong, dusta. Nah, maka kita merindukan Nabi Muhammad, setidaknya sebelum tidur itu hadir kerinduan. Ya Allah, mudah-mudahan malam ini aku bisa bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, mau berjumpa dengan Rasul enggak dalam mimpi? Mau. Ada satu cara. Ya, ada satu cara. Mau saya kasih tahu caranya apa? Ibu-ibu mau saya kasih tahu? Oke, tapi jangan itu ya, jangan ditertawakan nanti cara ini ya. Saya pernah bertanya kepada Syekh Ali Jum'ah, ya, mufti Mesir, guru kami dulu ketika kami belajar di Al-Azhar, ya, bagaimana tata cara supaya kami bisa mimpi berjumpa dengan Rasulullah, wahai Syekh. Lalu Syekh Ali Jum'ah tadi tersenyum dan menjawab, sebelum tidur makan ikan, apapun jenis ikannya, ya, tapi ikannya tadi digoreng, Pak. Boleh ikan tongkol, kalau kita di Indonesia ikan tongkol, ikan patin, ikan apa boleh? Ikan baung, ikan gurami, ada ikan kopiak, Pak. Tahu ikan kopiak, Pak? Ada di daerah Kampar tuh saya tengok kemarin kopiak ndak batulang. Tayo tak indak, ya. Manalah ada ikan yang tak
betulang. Nah, apapun jenis ikannya kata beliau, makan ikan digoreng sebelum tidur. Dan setelah itu, setelah makan ikan tadi, jangan minum air putih. Dan jangan minum air apapun. Jadi siap makan ikan, langsung tidur. Amalkan itu selama seminggu. Siap, Pak? Ya. Hari Ahad depan saya datang lagi. Sekedar untuk bertanya saja, kalaupun tak ceramah, saya sholat subuh sini saya tanya, seminggu ini apa pengalaman Bapak? Ya, sebelum tidur makan ikan tapi tak minum. Jumpa enggak dengan Rasulullah? Apa Pak? Nah, kami pun heran waktu itu, kok berjumpa dengan Rasul dalam mimpi, amalnya wiridnya makan ikan sebelum tidur tapi tak boleh minum, langsung tidur. Nah, rupanya kami amalkanlah Bapak Ibu, ya. Tapi saya amalkan, rasa-rasanya nih enggak mungkin lah. Tak saya amalkan waktu itu, Pak. Ada kawan-kawan kami dari Afrika, dia amalkannya. Jadi sebelum tidur makan ikan goreng tapi enggak boleh minum. Nah, jadi selama seminggu kami belajar hari Senin depannya itu datang lagi jumpa belajar tafsir dengan Syekh Ali Jum'ah. Di akhir pelajaran, ya, setelah bersolawat kepada Nabi, ya, di penutup majelis itu nunjuk tanganlah kawan-kawan. Syekh, kami sudah mengamalkan wirid, ya, yang Syekh sarankan kemarin minggu lalu. Seminggu ini kami makan ikan sebelum tidur, tak boleh minum demi untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah di dalam mimpi. Lalu Syekh Ali Jum'ah tersenyum. Lalu apa yang kalian tengok dalam seminggu ini? Kawan Afrika tadi ngaku, Syekh, selama seminggu ini setiap malam setelah saya makan ikan tadi, kemudian tidak boleh minum, saya langsung tidur. Setiap malam saya mimpi minum air putih di kolam yang bening. Jadi rasanya saya haus sekali minum air putih. Haus sekali minum lagi air putih. Haus sekali minum lagi air putih. Di alam mimpi itu yang selalu saya nampak adalah minum air putih. Lah dapat jawabannya, Pak? Kenapa air putih yang dilihat setiap malam? Seolah dia haus dan dia minum air putih. Kenapa? Karena yang hadir di kepala otaknya, yang hadir di hatinya adalah air putih. Karena saat itu dia haus. Masa orang lagi haus suruh tidur? Tentu yang hadir adalah kerinduan kepada air putih. Nah, jadi setelah itu Syekh Ali Jum'ah tertawa. Begitulah jika kalian ingin mimpi berjumpa Rasulullah. Ada enggak kerinduan itu menggelegar, membuncah di hati? Tapi kalau yang takonang sebelum lolo itu hutang beko dalam mimpi, hutang itu yang datang. Ya. Kalau yang terbayang sebelum tidur itu adalah apa lah yang biasanya terbayang sebelum lolo tadi awak, Pak? Apa biasanya yang terbayang sebelum lolo tuh? Anak yang jauh sekolah. Itu biasanya hadir dalam mimpi anak yang jauh sekolah. Nah, jadi sesungguhnya Allah mengkaruniakan kemuliaan berjumpa dengan Rasulullah itu tergantung ketulusan kerinduan yang membuncah di dalam hati. Maka Syekh Ali Jum'ah dia sebenarnya melalui wirid yang dia berikan itu ada sebuah pelajaran berharga. Hadirkanlah kerinduan kepada Rasul itu agar Rasul itu pun rindu kepada kita. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang pernah berjumpa denganku pada malam hari di alam mimpinya atau tidur manapun, faqad ra'ani, dia sungguh telah melihatku. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi, karena sesungguhnya syaitan itu tidak mampu menyerupai aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setidak-tidaknya Bapak Ibu, sebelum tidur itu wirid kita membaca salawat 100 kali. Pegang tasbih. Allah kita baca sebagaimana di amanatkan oleh guru-guru kami, ya, para masyayikh. Sebelum tidur itu setelah baca ayat kursi, setelah baca kulhu, kul a'udzu birabbil falaq,
bacalah ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad. Baca 100 kali sebelum tidur. Nah, maka apa? Siapa yang banyak membaca salawat seperti itu, seluruh persoalan hidupnya dimudahkan oleh Allah, dan Allah akan menyiapkan suatu saat, suatu malam untuk kita. Setelah itu bisa berjumpa, mimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Toh pada alam-alam lain saja para malaikat mereka rindu kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah berjumpa dengan Nabi, majammalahum wa kammalahum. Nur yang mereka dapatkan dari Rasulullah itu menyempurnakan nur mereka dan memperindah nur mereka. Jadi di kalbu kita ini ada cahaya, Pak. Ya, maka untuk meletupkan, ya, untuk membuat dia lebih bercahaya terang benderang, di antaranya adalah kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Nabi diperlihatkan alam-alam lain. Nah, kita bisa pula jika kita mewarisi nur atau ruhani Nabi Muhammad, kita bisa pula dikaruniakan oleh Allah nikmat melihat alam-alam lain itu. Nah, aku kaji agak borek seketek. Apa yang ingin Abu sampaikan? Jadi alam ini ada lapis-lapisnya, Pak. Ada namanya alam malakut, ya. Jadi apa yang kita tengok ini sekarang, Bapak nengok saya bisa nengok Bapak, Bapak Ibu mendengar saya bisa mendengar suara Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu peci yang saya pakai hitam, ya. Saya tahu peci yang Bapak di depan ini pakai warnanya putih, karena ini namanya alam mahsus, alam yang dirasakan, ditengok, bisa disentuh. Nah, ini namanya alam kita nih sekarang alam malak. Di atas itu ada nama alamnya alam malakut. Apa itu alam malakut? Dijelaskan di sini. Alam, ya, disebutkan di sini alam yang dia adalah alam antara langit dan bumi, alam gaib antara langit dan bumi. Ya, sehingga pada saat alam itu, ya, pada saat alam itu disingkapkan ke kita, kita bisa melihat, ya, alam-alam itu berinteraksi, berbincang, bercengkrama. Nah, ini namanya alam malakut. Maka suatu ketika Rasulullah itu kan duduk di sebuah pohon kurma di dalam Masjid Nabawi. Beberapa lama Nabi duduk di situ. Nah, setelah ada mimbar, Rasul tidak lagi duduk menyandar di pokok kurma, tetapi duduk menyandar di mimbar. Nah, itu pokok kurma itu menangis terseduh-seduh. Yang tangisannya didengar oleh Rasul, didengar dan diketahui oleh para sahabat yang hadir di Masjid Nabawi. Nah, jadi artinya Allah membuka akses alam malakut. Ya, seandainya itu dibuka oleh Allah untuk kita, Pak, di saat rohani kita tidak siap, kira-kira apa yang terjadi sekarang? Misalnya nih, yang nyender-nyender ke tiang itu, kira-kira apa kata tiang tuh sekarang? Hah? Atau yang duduk-duduk nyandar ke dinding tuh, apalah kecek dinding tuh kini tuh. Atau maaf, mungkin apalah kata kursi yang saya dudukkan ini sekarang. Bisa jadi kursi ini berbicara, aduhai beratnya, ini telah duduk orang munafik yang hanya bisa berbicara saja. Kalaulah itu yang kita dengar dari kursi ini, Pak, saya yakin Bapak Ibu nak ngundang saya ke Muhajirin ini lagi. Ya, karena sudah dikasih tahu siapa saya oleh kursi ini. Atau ubin-ubin yang kita dudukkan ini sekarang, dia akan berteriak, onde kurang yang banyak dosa kalau duduk lo deteden gitu ya. Nah, kira-kira gimana? Nah, tetapi Allah menutup itu semua. Ya, hanya dikaruniakan kepada orang-orang khusus yang bisa mengakses itu. Ada namanya alam malakut, di atas itu ada namanya alam jabarut, di atas itu ada namanya alam nasut. Inilah yang dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ruhaninya siap.
Nah, bagaimana cara kita membersihkan rohani kita? Maka tadi setidaknya melalui kisah Isra dan Mi'raj itu ada dua hal yang kita amalkan. Yang pertama, banyak-banyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, teguhkanlah kembali kecintaan, kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis Imam Tirmizi diceritakan, setiap seseorang membaca la ilaha illallah, itu Allah akan membuka lapis-lapis langit. Allah akan menatap orang yang mengucap la ilaha illallah itu. Dan setelah itu biarlah terserah Allah mau ditaruh di mana, ya. Ibarat kita ini ada di bawah ini ada mainan, kita buka mainan itu, terserah kita mau naruh di mana, mau tarik ke atas, mau taruh ke timur barat. Begitulah kiranya Allah Subhanahu wa taala, kalau kita serius zikir mengucap la ilaha illallah, maka Allah akan bukakan karunia, Allah akan tampakkan mukjizat-mukjizat di dalam hidup kita. Maka kata Rasul, siapa yang punya masalah hidup, siapa yang punya beban yang berat dalam hidup ini, banyaklah mengucap La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallah rabbul arshil azim, La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Hafal Pak? Nah, kalau tidak hafal yang panjang tu la ilaha illallah je lah. Mau jamaah-jamaah aku hafalnya yang pendek-pendek je. Buat salawat yang panjang-panjang salatullah juga yang hafal. Tapi tak masalah, tak pasal ya, mudah-mudahan ya walaupun sedikit tapi kita istiqamah la ilaha illallah. Kalau itu sudah terbiasa diucap oleh lisan, lekat di dalam kalbu, itulah nanti yang keluar ketika sakaratul maut. Maka Allahumma khtim lana a'malana wa ajalana bi husnil khatimah. Husnul khatimah kita dapat kalau zikir kita rutin. Tapi kalau setiap hari la ilaha illallah hanya 2-3 kali, itu payah tuh nampaknya. Atau setiap hari solawatnya hanya sekali 2 kali, itu payah. Maka banyaklah zikir la ilaha illallah, hadirkan kerinduan dengan mengucap salawat kepada Nabi. Maka ujung akhir dari hidup kita, Allah angkat kita menjadi wali-walinya, Allah sayangi kita, dan Allah karuniakan kepada kita husnul khatimah. Itulah kiranya yang bisa saya sampaikan pada pagi ini, sebahagian kecil dari kitab Asy-Syaraful A'la fi Isra'i Mandana Fatadalla karya Al-Imam Ahmad Sa'ad Al-Aqad. Mudah-mudahan yang sedikit ini ibarat setitik kita jadikan sebagai lautan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengakhiri majelis kita ini, kita kembali bersalawat. Semoga sempurna nikmat yang kita dapatkan pada hari ini dan sampai saat dimana kita ditutup ajal oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat apa yang Bapak Ibu hafal lagi selain salatullah? Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jahu indallah, innal musiina qad ja'u yastaghfiruna Allah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya man lahul jahu indallah, innal musiina qad ja'u lidzambi yastaghfiruna Allah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum
كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وامح عنا حوباتنا واستر عيوبنا وعوراتنا وآمن روعاتنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا أرحم الراحمين اللهم ya Allah ya akramal akramin, kami datang di masjid ini pada subuh ini ya Allah dalam keadaan berdosa, maka ampunkanlah dosa kami ya Allah, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami ya Allah, jika mereka masih hidup panjangkan umur dan ketaatan mereka ya Allah, sehatkan tubuh badan mereka ya Allah, jika mereka sudah meninggal jadikanlah kuburannya sebagai taman-taman surga, jangan Engkau jadikan kuburannya sebagai ya Allah, jangan Engkau jadikan kuburannya sebagai lubang di antara lubang-lubang neraka. Ampuni dan kasihanilah mereka ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jika ada di antara kami ini yang memiliki masalah hidup, tolong Engkau selesaikan masalahnya ya Allah. Jika ada di antara kami ini yang memiliki hutang, yang dililit oleh hutang, tolong Engkau lepaskan ia dari hutangnya ya Allah, bantu ia melunasinya ya Rahman. Jika ia punya hajat dunia akhirat yang baik ya Allah, maka tolonglah ia mendapatkan hajat dan kebutuhannya ya Allah. Jika ada di antara kami ini hamba-Mu yang sakit ya Allah, maka sembuhkanlah segala penyakit kami ya Allah. Angkatlah segala penyakit kami ya Allah, sempurnakan segala kekurangan fisik kami ya Allah, sempurnakan segala kekurangan fisik kami ya Allah, kuatkan segala lemahnya ya Allah ya Arhamar Rahimin ya Mujibas Sailin. Ya Allah, tutuplah amal kami dan ajal kami ya Allah dengan husnul khatimah, jangan Engkau tutup amal dan ajal kami dengan su'ul khatimah ya Rabbana ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilil jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya Rabbal Alamin ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa natubu ilaika ya Allah ya Arhamar Rahimin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.